ini ya lebih penting dibanding kita sendiri kadang-kadang. Itu oke. yang kadang-kadang juga harus dipikirin gitu loh. Pada saat kita kan bekerja mencari uang, ya. Tapi uang itu sebetulnya harus bekerja untuk kita. Pertama ya, kan tadi you mention tentang money dan ketidaknyamanan. Iya. Betul. Ya kan, ketidaknyamanan kok kayaknya nggak enak gitu ya. Kayak kita mungkin kalau kita suka lihat di TV-TV lah misalnya, di sinetron lihat apa selalu kayaknya identik orang yang kaya itu yang jahat-jahat kebanyakan. Betul. Benar nggak? Benar nggak? Betul. Cincinnya gini terus pakai tongkat. Dia menindas pakai- orang itu. Apa Atau dia pakai jas gitu ya kayak kita ya. Atau dia korupsi, atau dia ngapain, mungkin dia lihat saya misalnya, dia lihat saya, oh jamnya bagus, ini jam jangan-jangan dia nyolong kali nih, nggak tahu duit siapa, duit emaknya, duit bokapnya kali Jadi dia mah. kalau lihat cewek gitu terus kayak dia pakai mobil yang mewah, oh ini simpenan nih pasti gitu Iya, kan iya, sekarang iya, kan. Keluar dari iya. mobil keren gitu ya, misalnya betul. mobil sport gitu Iya. ya. Ini duit orang tua gitu doang. Nah, doktrin-doktrin seperti ini secara nggak langsung ini tuh terakumulasi di dalam pola berpikir kita. Dari kita kecil malah ya. Ya, makanya Secara dari kita nggak kecil. sadar ya itu ya. Mungkin kadang orang tua kita yang ngajarin kita, nih kamu pakai uang nih, kamu harus irit-irit ya. Ini kamu cuma boleh pakai buat nih, saya kasih duit 500 ya, kamu buat jajan boleh lah, cuman kamu simpen lah sama seminggu. Banyakan simpen lah gitu Ya, ya. banyakan simpen lah. Bukannya jelek, simpen, Bener. saving is not bad, but kadang-kadang itu bikin kita jadi ya udahlah, ini duit ini ya lebih penting dibanding kita sendiri kadang-kadang. Itu yang kadang-kadang juga harus dipikirin gitu loh. Pada saat kita kan bekerja mencari uang, ya kan mencari uang. Betul. Dan tapi uang itu sebetulnya harus bekerja untuk kita. Nah, kita harus mikirin caranya bagaimana Nah, uang bekerja buat kita betul, ya. itulah tugasnya kita. Makanya tadi kan saya bilang, kita sebagai entrepreneur harus selalu mencari cara bagaimana caranya kita stand on the edge of the cliff dan mencari solusi supaya kita bisa keluar dari posisi itu. Menarik. Pada saat kita terlalu aman, comfort zone, ya kita kan nggak akan Santai-santai bertumbuh. aja nih. Kita nyantai-nyantai aja. Justru kita harus cari challenge baru. Saya pada saat perusahaan saya itu hanya ada sendiri satu-satunya, tapi kita udah harus berpikir panjang. Oke, ini kalau nanti pasar luar negeri masuk di mana harga itu udah komoditi, harganya kita nggak bisa kontrol. Apa yang bisa kita lakuin untuk compete sama orang-orang luar ini? Oke. Gitu. Bukannya kita sekarang banyak sekali kita bilang, oh nih banyak investor China, investor ini masuk. Sekarang karyawan di Indonesia malah mulai pengangguran karena Ya, banyak talent-talent dari karena itu. banyak talent dari luar, Itu bisa aja banyak sekali alasan untuk Anda nggak mau mencari alasan supaya Anda tidak bekerja, Anda quit, Jadi malas Anda ya. menyalahkan orang lain. Kebetulan karena partner sama dari orang luar negeri juga banyak juga. Saya ngelihat cara mereka berpikir untuk karyawannya saja pun berbeda sekali jauh. Gimana Berbeda tuh, jauh Bro? sekali. Nah, dia itu ada sempat sekali saya lihat dia tuh kerja. Saya malam-malam. Saya kan kadang saya tinggal di pabrik. Kadang-kadang saya tinggal di office, kadang saya tinggal di Oh, lu pabrik. tidur di sampai di situ. Iya, saya kerja ke lapangan. Padahal kan lu udah bos ya, pasti orang-orang bilang ngapain bos tidur di kan lu enak bisa begini. Banyak yang orang Terus sambil kerja sip, kantoran kan bilang gitu tuh. Apa bar gitu, Wah, lu pina enak colada, nih samping entrepreneur bar, ya kan, banyak waktu tinggal suruh orang gitu gimana tuh? Kembali lagi, kalau bagi saya my time is very important dan saya ada tujuan dan goal saya. Dengan stay di situ ya pasti Ya, ya. dengan stay di situ. Misalnya untuk mengetahui market lebih baik lagi, untuk mengetahui kondisi kerja pada saat itu. Oh, oke. Makanya pada saat malam-malam saya keluar sekitar jam 11 malam. Waktu itu saya ketemu sama satu pekerja buruh di perusahaan itu. Dia orang China. Saya tanya, "Wow." Pakai bahasa Mandarin saya tanya, "Wow, sampai jam segini kamu masih kerja?" gitu. Jawaban dia tuh bukannya dia minta naik gaji, bukannya dia komplain, dia bilang ini emang udah kewajiban saya. betul. Ini emang udah kewajiban saya, ini udah responsibility saya. Justru bapak yang harusnya banyak istirahat karena bapak atasan saya. Biasa kan orang kerja udah jam-jam kerja udah selesai nih, walaupun belum selesai ya udahlah, jam kerja udah selesai kan. Orang Indonesia kebanyakan, saya juga ada karyawan orang Indonesia kan. Wah, sebelum jam 5, kapan ya ini jamnya? Ini nih jam 5 nih, kadang belum jam 5 juga retak. Itu gara-gara culture atau gara-gara gimana menurut lu? Nah, itu kemungkinan ya karena culture juga, karena doktrin-doktrin tadi. Jam 5 tango. Ya kan Tango, ada kata-kata itu jam karet. Ya nggak bisa komitmen dengan waktunya dia sendiri.